Mang Bapak? Alhamdulillah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya izin wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah perihal mengenai tugas saya praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang mohon dijawab Bapak. Kita mulai saja Pak. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya melihat mempelajari kasus-kasus dilema etika yang berbasis rujukan moral. Setiap hari saya melakukan pengamatan dari mulai anak-anak masuk sekolah, ketika sedang di kelas, ketika sedang beristirahat, kemudian juga ketika sedang beranjak pulang. Nah, di waktu-waktu itu tentu ada dilema dari anak-anak terkait perilaku yang mungkin belum tepat, kurang tepat yang dilakukan oleh anak-anak kita. Di sana kita identifikasi anak-anak ini latar belakangnya dari keluarga seperti apa. Kita tentu berkoordinasi dengan teman-teman BP, wali kelas, guru, dan saya juga pelajari dapodiknya di situ karena ada biodata. Sehingga dari identifikasi itu, dari hal-hal seperti itu, saya bisa melihat kasus-kasus sehari-hari yang terkait dengan yang Ibu tanyakan tadi. Baik. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang benar-benar benar atau sama-sama benarnya mengandung nilai kebajikan? Ya, memang kalau dihadapkan kepada keadaan seperti itu, tentu pengambilan keputusan tidak mudah, ya, karena dua-duanya tadi seperti Ibu sampaikan, ada dua-duanya benar, kan, seperti itu. Tentu kita harus lihat lagi latar belakangnya, kenapa kasus itu terjadi dan keputusan apa yang harus saya ambil. Tentu adalah keputusan yang minim resiko, ya. Memang tidak menyenangkan buat semua katakanlah yang memiliki kasus atau yang bakal terkena oleh kebijakan saya itu, tapi diusahakan adalah yang resikonya kecil, sedikit. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedur untuk pengambilan keputusan ya, tentu saja ya seperti pengambilan keputusan yang pada umumnya, yaitu kita lihat tadi kenapa kasus itu terjadi, kapan terjadinya, di mana terjadinya, itu pun harus kita ketahui. Siapa saja yang terlibat di dalam kasus itu. Tentu kita juga menanyakan referensi ke pihak-pihak lain. Dari pengumpulan data itulah kita bisa mengambil sebuah keputusan yang paling, katakanlah yang paling bijak ya untuk pengambilan keputusan, sehingga tadi ya kalau puas 100% tidak mungkin, tetapi paling bijak sehingga orang semua bisa memahami. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selaku pimpinan dalam memutuskan
memutuskan itu tentu saya harus memiliki sebanyak-banyaknya referensi yang bakal dijadikan untuk pengambilan keputusan, baik itu referensi catatan maupun informasi lisan berdasarkan diskusi dengan teman-teman sejawat, sehingga kebijakan ataupun keputusan itu yang diambil oleh saya ya sebijak-bijaknya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang mau diulang, Bu? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif itu sama tadi, hampir sama dengan langkah-langkah, yaitu ketika kita punya referensi yang baik, yang valid, data yang valid, akurat, maka memudahkan bagi saya untuk mengambil keputusannya. Langkahnya tentu tadi ada diskusi, ada pertanyaan, penggalian data dan sebagainya. Baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu yang paling menjadi tantangan biasanya adalah ketidakpuasan terhadap keputusan atau kebijakan yang diambil, terutama apabila kebijakan atau keputusan yang diambil itu tidak didukung informasi, referensi ataupun fakta dan data yang akurat, sehingga ada orang yang merasa tidak puas ataupun juga ada pemahaman yang berbeda daripada orang lain, ya, sehingga dianggapnya bahwa itu adalah tidak baik, tidak adil dan sebagainya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung. Apabila kasus-kasus dilema etika itu sifatnya harus segera ditangani, tentu saya harus menangani juga saat itu. Tetapi kalau kasus itu bisa kita tunda tadi karena memerlukan data, informasi ataupun referensi ataupun diskusi dengan teman yang lain, ya saya akan lakukan itu. Artinya keputusan itu tidak langsung diambil. Saya tidak membuat sebuah jadwal atau waktu tertentu untuk menyusun itu. Itu kondisional saja. Nah, yang namanya kasus kan munculnya adalah accident, ya, tiba-tiba, sehingga saya tidak membuat itu. Yang penting kita harus punya prosedurnya, yaitu menggali data dulu, ya, latar belakang kenapa terjadi, siapa saja yang terlibat, kan, kepada siapa kita harus meminta informasi dan sebagainya, seperti itu. Baik. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak. Ada orang-orang, teman-teman sejawat saya juga bisa dimintain pendapat untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Misalkan dari ibu sendiri, dari kesiswaan, bahkan dari satpam pun, kalau memang mereka dimintai pendapat dan memberikan pendapat yang sahih, itu juga bisa. Tentu dari institusi sekolah kan ada lembaganya, ya, dari Wakasek, wali kelas, guru BP dan sebagainya, itu kan bisa kita gunakan, ya, orang-orang tersebut. Baik. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang diambil dari pengalaman selama ini, tentu kita harus sangat hati-hati
Ya, hati-hati ketika kita ingin memutuskan sesuatu, apalagi kalau itu menyangkut siswa, atau bahkan pelanggaran itu kan dilema ITK itu tidak hanya di siswa, bisa terjadi di pegawai, di guru. Nah, kalau sudah menyangkut guru, menyangkut pegawai, itu juga harus benar-benar kita pertimbangkan matang-matang, supaya tadi tidak ada orang yang merasa bahwa apa yang saya buat itu sebuah kedoliman, sehingga orang semakin menjadi membuat dilema etika karena tidak puas atau tidak paham terhadap kebijakan itu. Baik Bapak, akhirnya selesai wawancaranya. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya. Semoga kedepannya kita bisa diskusi lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak. Sami-sami Bu. Semoga sukses. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Ibu sehat. Sehat, alhamdulillah. Maaf mengganggu waktu Ibu nih. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, silakan. Mangga, kalau ada yang bisa dibantu, saya bantu. Begini Bu, ada beberapa pertanyaan mengenai praktik pengambilan keputusan, nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Ada beberapa pertanyaan. Saya mulai ya Bu. Boleh? Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, dilema etika atau bujukan moral mungkin ini di setiap sekolah pastilah ada selalu ya, dimana kita menghadapi permasalahan yang sifatnya baik terkait guru maupun terkait siswa yang bertentangan ya Bu ya. Iya. Anaknya baik misalnya tapi prestasi belajar kurang, Nah, itu. atau anaknya pintar jarang masuk. Iya. Itu mungkin ya. Betul. Ya, tentunya kami identifikasi dan dikaitkan dengan berbagai hal yang seharusnya sesuai dengan aturan sekolah ini. Gitu. Pertanyaan kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Misalnya contoh yang tadi peserta didik tadi. Iya. Oh iya, baiklah. Artinya pengambilan keputusan itu kan tidak langsung dari pucuk pimpinan ya. Iya. Bila mana ada hal-hal yang masih bisa ditanggulangi oleh misalnya kasusnya dengan guru mapel, bisa diatasi oleh guru mapel atau bisa diatasi oleh wali kelas. Ya. Gitu ya. Tentunya tetap di situ ada upaya koordinasi ya, atau dengan wakasek kurikulum bila berkenaan dengan KBM, atau wakasek kesiswaan bila berkenaan dengan kesiswaan, Ya. atau pemanfaatan fasilitas sarana tentu dengan wakasek sarana, ataupun hubungan lain dengan humas. Nah tentu itu tetap dengan mengedepankan kepentingan. Contohnya peserta didik nih, ya tentu kita jangan sampai peserta didik mengalami kerugian gitu. Betul. Bila mana ada sebuah permasalahan, kita lihat kebaikannya bagi peserta didik. Jangan sampai keputusan kita ambil itu dapat menimbulkan kerugian. Iya. Betul Bu. Setuju saya Bu. Pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk Ya. mengatasi masalah yang tadi Bu? Tadi mungkin ya, kalau
kalau masalah ini terkait dengan misal tadi karena kita menyerotinya contoh peserta didik, kita peserta didik aja ya. Misalnya ada peserta didik yang bermasalah yaitu yang dilema etika tadi. Nah tentu di sini bila terkait permasalahannya dengan guru mata pelajaran, itu biasanya diskusi dengan wali kelas. Ketika wali kelas tidak bisa menyelesaikan, itu naik jenjangnya ke ada BPBK gitu. Kalau selesai di setiap jenjang itu alhamdulillah selesai. Tetapi bila informasi berkenaan dengan penyelesaian masalah itu dipandang kita perlu tahu, maka dibawalah ke dalam rapat. Jangan sampai bila mana ada permasalahan serupa, itu penyelesaiannya sudah bisa kita atasi. Nah bila mana tidak mampu diatasi di jenjang bawah, naik terus gitu sampai ke tingkat atas gitu, yaitu pucuk pimpinan kepala sekolah misalnya. Jadi berjenjang Ibu dengan mengedepankan yang namanya kolektif kolegial. Iya. Itu. Baik. Yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, penting yang namanya diskusi Bu dan musyawarah agar pengambilan keputusan yang diambil itu tidak tergesa-gesa dan ujungnya akan merugikan salah satu pihak, dalam hal ini peserta didik. Jadi selalu mengedepankan yang namanya kolektif kolegial, adanya koordinasi, adanya diskusi gitu ya, harus selalu baik buruk gitu dipertimbangkan gitu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, wah, kalau terkait siswa biasa ya tantangannya. Misalnya nih, anak ini sangat perlu dibantu, sangat perlu dibantu, tetapi sungguh sangat sukar gitu, mungkin anaknya agak keras kepala misalnya, padahal situasi dan kondisi anak itu memang membutuhkan bantuan, tetapi sudah kita beri nasihat, sudah kita pendekatan orang tua, tetap saja anak itu tidak mau sekolah atau terus menerus berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Nah mungkin itu yang agak susah, tetapi itu tantangan karena sekolah memang harus siap dengan semua berbagai tantangan. jenis siswa. Kita nggak bisa mengharapkan siswa yang baik semuanya, tidak gitu. Karena ada satu pemahaman kelak anak ini mungkin akan menjadi sesuatu, kita nggak tahu ya Bu ya. Masa depan. Di masa depan anak itu tidak tahu. Jadi tentunya tetap sabar, lakukan prosedur gitu ya, pendekatan pada anak, pendekatan pada orang tua gitu ya, oleh bila guru mapel wali kelas. Nah ujung tombak ini wali kelas. Betul. Jadi kedah ada mengusap mungkin Merangkul. ada merangkul gitu, ada anak yang masalahnya kebanyakan